Di tengah banjir informasi dan iklan yang semakin deras setiap hari, perusahaan besar maupun startup semakin gencar mencari pendekatan kreatif untuk menarik perhatian dan juga membangun hubungan dengan konsumen. Disinilah storytelling marketing mengambil peran utama. Melalui kekuatan cerita, brand gak cuma mempromosikan produk dan juga layanan mereka, tetapi juga merangkul audiens dengan cara yang mendalam dan juga emosional. Pernahkah kamu merasa terhubung dengan suatu brand melalui kisah yang menggugah emosi? Itulah esensi dari storytelling marketing. Storytelling terbukti efektif dalam menyampaikan nilai-nilai merek, meningkatkan keterlibatan, dan juga mendorong word of mouth yang positif. Sebagai homo narans, manusia terhubung dengan cerita dan simbol, sehingga storytelling membantu merek mengorganisir melalui pengalaman konsumen dan juga mempromosikan nilai-nilai merek. Dalam video ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai brand storytelling, brand loyalty, brand love, dan word of mouth, termasuk elemen-elemen dalam storytelling, strategi storytelling, tren yang terjadi, permasalahan yang dihadapi, serta aspek hukum yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari brand storytelling, brand loyalty, brand love, dan word of mouth yang bisa menjadi kunci sukses dalam membangun hubungan yang kuat antara merek dan pelanggan di era digital ini. Oke, yang pertama itu ada brand storytelling. Brand storytelling adalah konsep di mana sebuah merek menciptakan narasi yang menghubungkan misi, visi, sejarah, dan nilai-nilai mereka yang menjadi sebuah cerita yang menarik serta menginspirasi. Bertujuan bukan hanya untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau layanan, tetapi untuk membangun hubungan emosional dengan audiensnya. Brand storytelling tidak hanya berfokus pada produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi pada pengalaman dan nilai-nilai merek tersebut. Selanjutnya ada brand loyalty atau kesetiaan merek. Brand loyalty adalah seberapa jauh seorang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek dan memiliki komitmen untuk terus membelinya dan relatif sulit untuk beralih ke merek lain dalam kategori produk yang sama. Selanjutnya ada brand love. Brand love sendiri adalah tingkat emosionalitas yang tinggi yang dimiliki oleh pelanggan terhadap suatu merek. Bukan hanya tentang kepuasan fungsional dari produk atau layanan, melainkan juga tentang pengalaman emosional yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Dan yang terakhir ada word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut. Merupakan salah satu faktor krusial dalam membentuk persepsi dan perilaku konsumen terhadap suatu merek. Ini meliputi rekomendasi ulasan dan pengalaman yang pelanggan bagikan kepada orang lain. Informasi ini sangat berharga karena berasal dari sumber yang dapat dipercaya seperti teman, keluarga, atau rekan bisnis. Word of mouth dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian karena membangun kepercayaan dan mengkomunikasikan nilai-nilai positif dari suatu merek secara organik. Selanjutnya adalah elemen kunci dalam brand storytelling. Menurut buku The 7 Pillars of Storytelling karya Lindsay tahun 2015, terdapat 7 elemen kunci yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau suatu brand dalam mengkomunikasikan storytelling. Yang pertama ada emotion, kedua ada plot, ketiga structure, keempat voice, kelima hero, keenam villain, dan ketujuh atau terakhir adalah konflik. Jadi dengan memahami dan juga menerapkan ketujuh elemen ini, perusahaan dapat mengembangkan storytelling efektif, meningkatkan keterlibatan audiens atau konsumen, dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya yaitu strategi storytelling, yang merupakan menjadi suatu kunci sukses dalam marketing, terutama bagi sosiopreneur yang ingin mengkomunikasikan nilai-nilai sosial dan juga bisnisnya secara efektif. Strategi storytelling yang pertama yaitu data-driven storytelling, di mana menjadi pendekatan efektif dengan menggunakan data sebagai fondasi cerita. Seperti contoh yang dilakukan oleh kitabisa.com dalam menggalang dukungan dengan data pengumpulan dana dan dampaknya pada masyarakat. Lalu yang kedua yaitu philanthropic storytelling, di mana strategi ini memperkuat transparansi dan juga nilai-nilai perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Kelapa dengan komitmen terhadap fair trade dan juga keadilan dalam berbisnis, sehingga menciptakan hubungan lebih dekat antara bisnis dan juga konsumen. Lalu yang terakhir yaitu customer lead storytelling,
mana strategi ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan menghadirkan cerita sukses dari para pengguna seperti kisah-kisah otentik dari pengguna yang menunjukkan kontribusi positif melalui platform suatu brand. Strategi ini tidak cuma mempromosikan produk atau layanan, tetapi juga membangun hubungan lebih dalam dengan konsumen, serta meningkatkan kesadaran sosial. Jadi, melalui storytelling tepat, perusahaan atau suatu brand dapat mengkomunikasikan nilai-nilai mereka lebih efektif dan membangun komunitas yang kuat di sekitarnya. Dalam menghadapi era digital yang kompetitif, para perusahaan dan brand perlu memperhatikan tren yang sedang terjadi. Pertama, personalisasi dan keaslian. Jadi setiap brand itu perlu mempunyai cerita yang autentik dan berbeda dengan kompetitor lainnya. Kedua, ada konten interaktif dan partisipatif. Jadi brand itu perlu melibatkan audiensnya dengan konten seperti kuis atau polling yang menarik bagi audiensnya. Ketiga, ada format singkat dan menarik. Jadi brand perlu menggunakan video berformat pendek untuk menyampaikan pesan dengan cepat dan mudah diingat. Setelah itu ada pemasaran influencer. Jadi KOL atau influencer sangat sering dipakai baru-baru ini oleh para perusahaan sebagai brand ambassador atau bintang lainnya. Setelah itu, brand storytelling juga mempunyai permasalahan yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan atau brand. Pertama, membangun cerita yang menarik dan otentik. Jadi, brand perlu menjaga orisinalitas dan daya tarik cerita untuk menghindari promosi yang berlebihan dari brand dengan para konsumennya. Kedua, persaingan dan kelebihan. Di dunia yang kompetitif, brand perlu terus menghasilkan konten storytelling yang baru dan relevan dan dapat beradaptasi dengan tren yang ada di pasaran. Setelah itu adalah menjangkau semua konsumen. Jadi, setiap brand itu tidak semua konsumennya terpengaruh oleh brand storytelling. Sehingga berbagai strategi marketing harus dikombinasikan oleh para brand. Dalam brand storytelling, memahami aspek hukum juga sangat penting. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam brand storytelling. Pertama adalah hak cipta. Jadi pastikan semua elemen dalam cerita memiliki hak penggunaan yang sah, termasuk gambar, video, atau musik. Setelah itu ada merek dagang. Perlu mendaftarkan merek dagang untuk melindungi cerita, slogan, atau elemen unik lainnya dari peniruan dan penggunaan yang tidak sah. Setelah itu ada pencemaran nama baik. Jadi brand perlu menghindari informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dalam cerita. Setelah itu privasi. Brand juga harus mematuhi undang-undang privasi saat mengumpulkan dan menggunakan data pelanggan dalam ceritanya. Setelah itu iklan yang menyesatkan. Klaim dalam cerita harus akurat, dapat diverifikasi dan tidak boleh menyesatkan. Setelah itu adalah pemasaran influencer. Dalam memilih influencer yang sesuai dengan nilai-nilai merek, harus memastikan mereka mematuhi pedoman konten bersponsor yang berlaku. Dan terakhir adalah konsultasi hukum. Jika ada keraguan tentang aspek hukum brand storytelling, konsultasikan dengan ahli hukum untuk meminimalkan risiko pelanggarannya. Dengan terus mengembangkan keterampilan storytelling dan beradaptasi dengan perubahan pasar, merek atau brand dapat memanfaatkan potensi penuh brand storytelling untuk mempertahankan posisi kompetitifnya dan mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Cukup sekian penjelasan mengenai brand storytelling dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.